Ya kalau memang ayah nggak bisa lewat sana, mungkin ada rezeki yang lain. Misalnya ketemu Ariel gitu. Kalau memang nggak bisa lewat maraton, mungkin ada cara lain. Mau lebih kayak disuruh legowo lah. Disuruh legowo. Penting tuh suruh legowo tuh. Berat gak lebih buat legowo? Berat, tapi akhirnya bisa. Terus ritual apa yang Mas Pe lakuin buat, atau di titik mana Mas Pe tahu kayaknya gue udah legowo nih? Anaknya nontonin aja kalian. Jadi cuma nontonin sampai aku mikir, oh iya, bukan gini. Sempat aku berpikir aku bener-bener part of ini gitu loh. Sempat aku berpikir kalau aku bener-bener ada di sini 100%, tapi balik lagi ini channelnya Arab, semuanya itu keputusannya Arab gitu. Dan aku mikir iya, aku bukan siapa-siapa, ngapain aku harus menuntut sesuatu yang bukan aku gitu. Rasanya aku nggak memiliki apa-apa di sini. Lebih ke mawas diri ya? Lebih ke tahu diri, mawas diri. Iya. Juga yang aku tanamin ke diri sendiri juga sama sih. Kalau misalkan ada project next, kalau misalkan aku gak ada pun udah oke, udah berdamai. Bahkan season 1 ke season 2 pun kalau misalnya nggak diajak, ya it's fine gitu kan. Karena memang itu kan dari awalnya kan emang berangkat dari ini kesempatan dikasih secara cuma-cuma gitu. Nah, kayak gitu. Ya kan? Harusnya bersyukur udah dapat kesempatan yang pertama. Iya. Kenapa minta lagi? Tapi kadang manusia gitu sih. Setelah dapat kesempatan pertama pasti mau lebih. Ya. Setuju. Di sini aja waktu Februari udah banyak banget hal baru yang aku dapatkan, pengalaman, relasi, kenalan, udah banyak banget. Kalau misalnya berhenti sampai di situ ya harusnya bersyukur, bukan malah menyesali gitu. Tapi hal apa yang Mas Pe sadarin setelah lewatin beberapa part dari penonton, ikut terus jadi penonton lagi, sebelum ke titik diajak lagi di sini, apa yang Mas Pe sadarin? Dan kayak contohnya belajar dari siapa ya, misalkan belajar dari ini, tentang pemikiran ini ternyata bisa gue aplikasi ini selama 3 minggu gitu di bulan Maret. Sebenarnya anehnya ya, aku tipe orang yang sebenarnya cukup males baca atau gini dari TikTok. Ada satu kalimat TikTok, ya kalau nggak diajak, apa ya bahasanya? Ada di like-ku. Bentar ya, kalau aku mending buat tak ya. Don't ask if you're not invited. No. Terus? Aus lu. Kalau nggak diundang jangan datang. Kalau nggak diberitahu jangan nanya. Kalau nggak direspon jangan so asik. Kalau nggak diajak jangan maksa ikut. Ya itu tulisan di TikTok. Aku nggak tahu kenapa kayak relate aja. Tapi kayak nampar aku juga gitu. Donatnya next level ya Pak. Iya. Bukan donat kentang ini, tapi enak. Donat pumpkin. Tapi donat tamas sudah cobain, Mas Pe? Udah dapat tadi habis 4 paling nggak 5 lu enak ya. Enak kan? Kita bukan gimmick kan? Enggak gimmick, enggak lebay. Tapi ngeliatin ada Ngeliatin lah. donat itu. Aku hampir beli donat pada umumnya, tapi aku mikir akan beda sih rasanya. Enak, Amaris. Nggak lebay gitu loh si nyam itu. Enak. Apa nih? Dari jeruk. Oh iya. Itu katanya dari pumpkin. Yang ininya, iya. Ini. Menarik ya? W. Thanks. Boleh dites? Enak. Kita jadi tes. Boleh dites? Tisu. Iya. Ini. Iya, Mem. Pemikiran orang stoik aja yuk.
Stoik. Marcus Aurelius ya. Kau bisa memikirkan apa yang akan lakukan, tapi kau nggak bisa memikirkan outcome-nya. Dia jangan mencoba mengkontrol hal yang di luar kontrol ya. Nah, jadi bukan kemarahan, keirianku nggak foto bareng dan lain-lain itu udah di luar kontrolku jauh. Kalau misalkan lu Jod, Apa? otomatis kan lu udah ini kan ya, kayak mau melewati fase overthinking ya kan. Waktu itu pernah lu sharing dan lain segala macem. Apa step pertama yang lu lakuin kayak setelah oh iya ya di saat overthinking otomatis lu tahu solusinya juga kan, kayak udah mulai cari-cari solusi. Terus apa solusi yang udah mulai lu lakukan atau mulai lu coba nih perlahan-lahan nih yang pengen lu ubah gitu? Tidur lo ya. Yang pengen ubah ya. Enggak sih, sebenarnya overthinking gue tuh gue kemas gini, gue bisa kemas dalam jokes karena memang gue udah berdamai sama itu. Oh ya. Karena memang apa? Son? Karena gue udah berdamai sama hal itu. Jadi gue udah menerima. Cuma kayak kadang memang perubahan yang gue bikin ya mungkin lebih ke energi sih. Energi. Ya, energi. Yang kau spend. Ya, energi yang gue keluarin di sini mungkin 2-3 minggu terakhir lebih gue push gitu. Lebih kayak dalam hal apapun sih, kayak di sini lebih sering upload story, lebih ini broadcast channel. Sorry, itu salah satu hal yang gue notice. Anjing pada maintain community semua Ya, nih. ya. Nah kan gue join lo pada punya kan, terus kayak morning, kayak apa punya lo, punya Niko, punya Alo itu kayak menurut gue itu step yang sangat sebenarnya tuh di luar zona nyaman lu pada Ya, ya. ya, itu bukan gue banget sebenarnya. Itu memang harus gue lakukan. Terus Itu gue juga baru bisa ngelakuin 3 minggu ini karena channel broadcast gue sempat kena ban. oke. Fiturnya sempat hilang. Karena Gue nggak tahu emang IG anjing aja kadang gara-gara banyak yang komen yang aneh-aneh kan. IG ngedeteknya tuh gue nge-share sesuatu yang nggak benar gitu. Tuh, jadi lebih makanya gue baru bisa nge-maintain tuh 3 minggu terakhir karena baru ada fiturnya sempat hilang dari Instagram gue. Terus lebih apalagi ya, kalau ya itu sih kayak hal-hal kecil seperti itu sih. Kalau misalnya lebih kayak untuk mencari spotlight gitu ya di waktu kosong, kebetulan seminggu terakhir waktu gue lagi nggak ada lagi. Itu waktu gue lagi maksudnya pengen ada rasa pengen, cuma kadang pas udah ngobrol di belakang itu brainstorming dan ada beberapa meeting, gue jadi pakai udah nggak grab gitu. Oh iya, menjuggling banyak hal ya. Iya. Wah, ngeteh tuh. Wah. Tangan kanan ada apa tuh? Iya, sabar kan ada orang. Enak. Terus kalau start over nih Mas Pe. iya. Iya kan bisa dibilang. Lu mulai deja vu gak sih? Apa itu? Kayak nge-goes dari awal lagi. Soalnya waktu gini. Waktu orang udah terbiasa sama lu kan lu tiba-tiba hilang. Dan orang udah terbiasa tanpa lu lagi kan. Terus sekarang orang udah terbiasa tanpa lu tiba-tiba hadir. Sebenarnya dari situ aja lu orang yang nyebelin banget kan. Oke, persamaan apa yang lu temuin di percobaan pertama, percobaan kedua? Persamaan atau perbedaan nih? Persamaan dulu. Kalau persamaannya aku tidak memaksa apa yang tidak bisa aku paksa aja. Terus Kayak aku tahu kalau aku orangnya nggak lucu gitu. Sometimes aku nyoba tapi nggak bener-bener nyoba 100% untuk lucu gitu. Aku masih persamaannya berpikir bahwa ini tongkrongan, bukan podcast, bukan acara hiburan lawak kayak gitu. Jadi aku tetap misalnya ada bintang tamu gitu, nggak riset, tetap kayak ngobrol aja udah, tetap kayak nongkrong aja.
persamaannya itu sih. Kesulitan apa yang tetap sulit walaupun di jalan kedua kali? Kesulitan yang tetap sulit. Iya. Kesulitan yang tetap sulit. Yang kayak misalkan pertama Mas P udah hadapin tuh, ya kan? Terus sekarang waktu kedua, ini masih sulit nih. Sebenarnya kayak masih gak segampang itu buat dihadapin. Ini kan mengulang lagi kan? Otomatis viewers bakal ngeriset dan riset lagi tuh. Belum lagi ada viewers baru yang join. Gimana? Kesulitannya sih baca ketersinggungan member, baca ketersinggungan viewer, batasannya di mana. Misalnya nih, aku kan nggak pernah bilang kalau batasanku adalah aku nggak suka kalau di joksin soal orang tua, soal agama. Aku nggak suka kalau itu udah dihina, aku akan marah. Nah, aku kan nggak tahu batasan kalian masing-masing ini dari zona apa, kau apa. Itu yang masih meraba-raba terus. Karena memang tempat yang Mas P tinggalin kan sekarang waktu balik udah beda lagi kan. Ya. Bisa dibilang gitu kan. Karena environment-nya kan waktu Mas P ini kan tetap shaping jadi bentuk-bentuk lain biar bisa entertain kan. Apalagi ini member makin rame, mungkin kesulitannya di situ kali ya. Adaptasi lagi. Lebih ke itu. Tapi adaptasi masih cepet loh Mas P. Hari makin terbatas. It's taking too long last time. Come on Mas P. Yes. Speed up. Iya. Malah pressure-nya ini ada di waktu aku datang kedua yuk. Waktu datang pertama itu nggak expect apa-apa gitu. Kayak udah jadi aku datang ya udah TP aja gitu. Tapi yang kedua ini karena aku tahu form yang pertama kayak gimana, alurnya kayak gimana, serandom apa, aku sempet mikir aku kudu ngapain ya. Pressure-nya menurutku lebih berat yang kedua Karena lebih banyak variabel yang mesti lebih banyak ditelaah. variabel karena aku udah tahu kasarnya udah tahu pasar, udah tahu bukan pasar, tempat perangku. Kalau yang pertama hajar aja udah, karena nggak tahu tempat perang, hajar aja udah. Karena aku tidak memikirkan resiko, nggak mikir, karena nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu data. Yang kedua karena aku udah tahu data semuanya, malah aku harus gimana ya. Iya. Kalau lu Jod, gue punya pertanyaan. Lu ada gak penyesalan atau kayak fuck, sebenarnya gue lebih aktif di belakang layar tuh sebenarnya gue terpaksa. Kalau misalkan gue bisa ganti posisi sama Yuka, gue mau lebih aktif aja depan kamera, ya kan? Atau mungkin pandangan lu gimana tentang itu? Kan lu lebih aktif di belakang kamera kan? Gak pernah nyesel gue hidup gak pernah nyesel. Gak nyesel lu? Gue hidup menghindari penyesalan bro. Dan menurut lu itu kan berarti kalau menghindari penyesalan kan lu lakuin apapun sebaik mungkin kan? Iya. Ya kan, buat menurut lu selama season 2 ini lu udah ngelakuin sebaik-baik mungkin gak? Is it enough buat lu gak menyesal? Gue gak bisa jawab sih kalau itu, karena gini, yang gue jawab yang pertama dulu ya. Kenapa gue bilang Hidup gak pernah nyesel. gue nggak pengen tua gue tuh ngelakuin sesuatu di pas muda itu terus gue nyesel. Gitu, kayak makanya yang gue lakukan gue semua gue tabrak. Dan ketika lu nabrak semua, kadang idealis lu kan main ya. Ketika idealis lu main, ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau gue di belakang, otomatis frame gue akan lebih sedikit. Betul. Di jam-jam prime time kalau ada energi pun, energi gue nggak sebesar e-bot dan yang lain-lain. Which is sebenarnya gue fine banget gitu. Terus jokes gue, menurut gue jokes yang lumayan riskan juga gitu. Dalam artian apa yang gue lempar, cara gue bercanda itu adalah cara bercanda yang nggak bisa diterima orang banyak. Nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti gitu. Segmented gitu, benar-benar niche banget gitu. Jadi gue kalau dibilang nyesel kagak, karena kalau gue nggak di belakang, mungkin banyak hal baru yang gue baru temuin di streaming ini yang sampai kalau gue nggak coba gue nggak bakal tahu gitu. Oke. Karena menurut gue ketika misalnya gue punya frame di depan seperti banyak kayak lu, outputnya mungkin belum tentu semaksimal itu jadi kayak udah biggest what if lah.
Biggest what if yang nggak pernah gue pikirin. Lu ngerasa udah di tempat yang seharusnya berarti? Gue nggak bisa nilai itu. Kalau lu kayak tanya nih, menurut lu udah ngelakuin yang apakah lu apa tadi bahasanya apa? Apakah lu udah berusaha cukup baik untuk gak meninggalkan penyesalan gitu? Iya boleh. Iya. Cukup baik atau enggak itu orang yang nilai. Apa gue ngelakuin apa yang gue bisa, resultnya seperti apa orang lain yang nilai. Gue nggak bisa nilai diri gue apa yang gue lakukan itu cukup baik atau enggak. Karena gue ngebuat sesuatu, gue pasti looking up ketika gue bikin sesuatu yang baru yang udah gue lakukan sebelumnya, pasti gue nilai jelek. Oke, kalau misalnya penilaian gue, lu udah di posisi yang tepat dan lu udah ngelakuin semaksimal mungkin. Itu dari gue. Karena kalau misalkan lu diganti sama orang lain, kita gak jalan. Itu sih. Sangat sulit buat pengganti orang yang bisa gantiin job lu. Ini semua works kalau karena orang yang ngurusin kita adalah Thierry Son. Kalau dari gua, kalau misalkan lo bilang penilaian dari orang lain, gua yang bakal nilai. Kayak Grace tuh sempat chat gue, itu udah lama lah, kayak sebulan lalu pas Februari. Dia sempat kasih saran gue kurang-kurangin di belakang gue tetap butuh screen time, dan menurut Grace gue overwork gitu. Gue nggak, kalau kerja tuh gue nggak pernah mikir overwork gitu loh. Kalau sampai gue tipes baru gue overwork gitu. Selagi gue punya kapasitas itu, karena gue bilang baik lagi, lu tau lah kehidupan gue sebelum ini. Menurut gue ini gue udah bener push my limit gitu. Yap. Karena lu banyak nyantai. Iya, sebelum ini mah gue kerja dikit, liburan bisa 3 bulan gue. Jadi menurut gue ini kayak challenge buat diri gue juga aja. Itu kalau misalkan ngomongin job sama tempat, ada juga beberapa kayak si Bisa mungkin concern kali ya, sama kayak orang lain kayak nggak capek di framing terus atau nggak capek ini. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin itu ya itu karena mungkin parks gue kalau misalkan terus-terusan digituin gue masih biasa aja gitu. Dan orang lain bisa ngeliat itu, dan kalian tuh bisa ngebaca mood kalau misalkan si Yuka masih fine nih diginiin. Dan gue selalu berpikir orang sini bukan orang jahat, sama aja. Aku jahat loh, yuk, sumpah. Kalau itu iya dikit. Bukan jahat sih, ignorance. Enggak, lu bukan jahat, lu bego. Lu kalau jahat gak di sini, lu bego. Itu doang. Jahat mah kagak nih. Tapi Son, aku kan dengerin full OVT kau. Nah. Aku nggak tahu itu sebuah gimmick atau emang benar-benar dari kepala kau. What if kalau memang OVT kau itu ternyata menempatkan posisi kau di belakang gitu, maksudnya bukan di depan. As a resultnya ya, after ini semua gitu, kayak gue pengen jadi main karakter ego. Ego gue kan, ego semua orang lah. Ketika memang ternyata lebih works ke belakang layar, ya udah sih gue. Joko Anwar nggak main film. Nah itu aku mau bilang kayak si siapa sih kemarin kau Ernest juga. Bukan mau sama-samain ya, bukan mau sama-samain. Maksudnya kayak contoh aja gitu. Maksudku main karakter itu bukan hanya di depan kamera doang, di belakang pun as a sutradara itu juga bisa jadi main karakter. Nah cuma mungkin bakal adjust lagi gue adjustnya dalam banyak hal yang dipelajari. Iya, karena bukan kebiasa, maksudnya dari 2016 sudah kebiasa depan kamera gitu kan. Jadi ketika memang contoh Panda ngajakin gue bikin PH, seandainya gue yain, banyak hal baru yang gue pelajari, entah itu teknis ataupun non teknis. Dan gue tahu kok ada timingnya di mana gue disuruh pilih depan apa belakang. Nah pertanyaannya, what if itu terjadi, kau menerima hal itu atau mencoba untuk tetap dengan idealisme? Ini kita ngomong andai-andai aja ya, kita kan nggak tahu resultnya seperti apa. Gue selalu kalau nyoba sesuatu tuh, misalnya kayak mau depan kamera tuh, gue akan kasih timing ke diri gue. Contoh kalau misalnya nggak ada maraton ini, gue udah bilang gue bakal streaming segila gue ini sampai April. Kalau nggak sesuai nyentuh milestone yang gue tujukan, target, stop. Tuh, karena walaupun gue makin tua ya, ambisi gue tuh mulai begini nih, realistis mulai naik nih. 27 nih segala macam, udah mulai kepikiran berkeluarga, udah berpikir ini itu segala macam, kayak udah saatnya gue stop main-main gitu, stop senang-senang. Jadi ketika memang gue ntar habis ini coba di depan kamera, gue nggak akan share seberapa tahun, karena kalau misalnya gue share pasti itu jadi orang akan dukung karena kasihan. Gue menghindari itu, gue paling gak suka dikasihanin. Jadi ketika gue nge-hit
angka di kepala gue secara let's say ya, secara viewership, secara brand deal, secara subscriber, apapun itu segala macem belum hit itu, atau milestone, contoh misalnya gue pengen ini pengen itu di depan kamera gitu, nggak kesampaian di umur gue yang sekian, gue stop. Tapi sebelum gue stop itu gue sambil ngejalanin yang belakang kalau ada opportunity. Terus Got it. Terus kan lu sempat ada ini ya, ego buat jadi main karakter ya? Di momen apa itu mati? Atau udah mulai ke samping? Semua di sini pasti pernah kayak, oke, gue bakal jadi main karakter. Mati lo belum? Mati Oke, bisa dipinggirin gitu. Oke, lu sabar dulu nih. Ego gue yang ini sabar dulu nih. Di momen apa lu kayak, oke, kayaknya yang ini gak usah diutamain dulu. Tapi for the greater good. Ketika gue sadar orang-orang di sini lebih banyak timingnya lebih deserve untuk sekarang gitu. Deserve lebih like spotlight di kepala gue. Contohnya siapa? Alay. Contohnya siapa? Ibon. Ya, kayak gitu sih. Yang benar-benar bisa solo. Jadi kalau misalnya dipaksa pun Kayaknya bukan terusmu sekarang, bukan giliranmu sekarang gitu. iya, karena menurut gue seandainya gue paksa pun belum tentu gue ready gitu. Kalau itu udah mateng banget menurut gue. Setuju. Tinggal dikasih spotlight doang. Betul. Udah ready gitu. Kayak memang TV material banget itu. Ibot juga gitu, udah TV material banget. Betul. Tapi kalau tanya ya, kalau gue 7 tahun yang lalu mungkin gak mikir kayak gini. Karena 7 tahun lalu gue kompetitif. Karena kan ambisi lagi di atas-atasnya. Tapi kayak apresiasi gue tertinggi adalah di sini di saat berdelapan, bersembilan, jumlahnya banyak dan itu gak susah banget buat bagi spotlight. Ya. Susah banget. Belum pernah sih. Kalau berdelapan mungkin pernah, yang benar-benar bersembilan bareng ya. Iya. Itu belum pernah. Susah. Dan itu benar-benar susah buat ngebagi ataupun buat kayak misalkan kayak Kobrevi datang gitu. Atau mungkin Aloy datang gitu. Bisa yang orang-orang lama kayak yaudah lu aja gitu. Oke, yang lebih ready dan kita tuh walaupun gak ngomong tapi bisa sepakat gitu. Atau mungkin ini waktunya buat siapa nih, ini waktunya siapa. Gak ada perseteruan kayak Harusnya gua nih kayak gitu. dia pengen spotlight banget, gak ada kayak gitu kan. Itu sih yang gua senang banget di sini tuh karena ya saling utamain satu sama lain dan itu yang gua rasain juga. Sepakat. Kalau soal spotlight nggak ada yang gila spotlight di sini. Tapi saling ngerti timing. Yep. Walaupun nggak ada briefing, itu aku akuin. Maksudnya keren. Berarti di Mas P waktu libur 3 minggu itu banyak meditasi, mawas diri, introspeksi gitu. Introspeksi? Apa yang Mas P sadarin yang pertama kali Mas P datang? Kayaknya kalau misalkan gue datang lagi ke sini, itu gak mau gue lakuin. Salah satu hal. Membuat sesuatu hal yang itu tadi ngerasa kalau ini rumahku. Ini bukan rumahku, ini bukan channel aku as a talent di sini, bukan as a otak. Aku harus tahu posisi itu karena memang ada ego, kebiasaan aku mungkin menjadi otak di beberapa proyekku, jadi di sini kebawa gitu, sempat kebawa dan tolol, nggak tahu diri lah bahasanya. Kayak lebih kayak apa ya bilangnya, nabrak boundary saja lah ya. Kayak misalkan beberapa hal tuh udah ada yang ngerjain, cuman kayak biasanya karena ngerjain sendiri jadi pengen ikut gitu. campur. Nah lebih ke kalau nggak ditanya jangan jawab. Tapi itu yang gue tanamin juga sih. Kalau misalkan di samping itu ya, kalau sebenarnya di sini kita replaceable.
replaceable. Sampai kapan kita replaceable. Dan di momen kita di replace, mungkin untuk awal orang bakal susah terima, tapi setelah senggang waktu beberapa hari, beberapa minggu, at the end of the day orang juga bakal lupa. Everything is replaceable menurutku. Ini konteksnya dalam artian kita di hidup ini ya. Aduh. Art. Si Mike endorse sih. Dia videografer ya. Gila, konten kreator lama gila ya. Denger dia aja. Kualitinya tuh bener-bener cek. Kayak juga jadi PA-nya. Mas Landas. Ya banyak sih opportunity yang kayak gak kepikiran, ternyata anjing bisa ya titik itu ya. Kalau di sini bukan opportunity lagi, sesuatu hal yang nggak kepikiran tiba-tiba ada. Itu gila banget, Cuk. Gimana ada kepikiran kayak ngobrol 40.000, what the fuck bro? Masih belum bisa terima itu Jat. Kayak pergi naik Grab itu terus yang nyetir kayak itu nengoknya gitu, gue sering nonton bang maraton. Tapi ya lagi-lagi di saat dapat begitu tuh di pemikiran gue ya thanks to M, thanks to Jot yang ngajak gue, thanks buat Gary sama thanks yang udah support gue gitu. Kayak ya rasanya aneh sih, karena rasanya semuanya gift gitu, bukan sesuatu yang gue earn. Sampai detik ini ya pikiran gue kayak gitu. Masih belum pantas gitu kan. Iya. Lagi-lagi setelah ini ya, perjalanan memantaskan diri. Gitu kan. Ini sorry aku agak cerita soal aku ya. Selama 3 minggu aku di Minum, suara lu serak banget anjing. selama 3 minggu aku di sana tuh di Jember. Kayak naik turunnya kerasa Cuk. Dalam artian Nah sampai aku tulis di notes. Lu tulis di notes lu ya. Tulis di notes. Nah, aku tulis tanggal 18 Maret. Boleh tuh. Coba boleh dibaca. Boleh. Kerasa banget gitu loh. Selama 3 minggu di sana aku kayak setelah tinggi banget, maksudnya orang-orang tahu aku dan perlahan kembali menjadi mas-mas Jember biasa. Itu kerasa banget di aku. Dan bodohnya aku kan diberikan sesuatu hal, anggapannya gini, aku diberikan sesuatu hal yang aku nggak pantas earn itu tadi. Aku sombong. Bisa dibilang star syndrome, bisa dibilang you name it lah. Aku ngerasa kalau aku lupa kalau aku itu masih belum pantas mendapatkan itu. Aku cuma mendapatkan cipratan dari seorang Reza Arab. Itu bukan hak yang aku pantas dapatkan. Itu cuma gift. Tapi di situ aku sombongnya udah gila-gilaan. Begitu dijatuhkan, rasa sakit. Kapan lu sadar lu sombong? Terus kenapa kayak kapan lu sadar lu sombong? Terus kayak apa yang ngebuat lu ngecap ini sombong? Yap. Aku nggak bisa bilang karena itu omongan yang di grup. Oke. Omongan Arab yang di grup. Oke. Dan di situ aku mikir banget. Oh. Di situ aku mikir banget. Soal yang panjang itu ya? yang panjang itu. Oke. Di situ aku mikir banget. Terlepas itu benar atau salah, tapi aku harus mengkoreksi. Apapun itu, terlepas itu benar atau salah, aku harus mengkoreksi. Dan bukan mungkin lagi, aku ngerasa kalau ada take
parts of sombongku di sana. Di grup yang gue gak tahu itu ya. Ini cuma ngobrol berdua, gue benar-benar gak tahu konteks. Aku sempat marah-marah gara-gara ada orang yang ngerekam aku lewat CCTV. Jadi aku nongkrong di salah satu kafe, habis gitu. Oh ya lo ini video call kita ya. Itu, terus aku mikir lagi ngapain? Memang secara hukum itu nggak boleh. Kalau kita ngomong law ya nggak boleh, tapi ngapain juga aku harus terganggu dengan hal itu, tahu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku kayak sombong aja. Itu ke tampol, maksudnya ke rasa sih aku. Ada perubahan dari diriku yang udah mulai picky, udah mulai songong. Menurut gue itu bukan sombong sih. Lu lebih ke arah apa ya? Kurang bergaul. Mungkin ya. Jadi ketika lu dihadapin sesuatu, lu nggak ada tempat bertanya. Nggak ada apa? Nggak ada tempat bertanya. Oh iya. Gitu. Apakah kayak contoh, gue nggak bisa bahas juga lah. Ada pembahasan Yuka di belakang. Gue boleh nggak sih gini. Kalau dia sendiri pasti dilakuin, tapi karena ada teman-teman di belakang, gue kayak kasih tahu kalau lu begini, impactnya bakal gini. Tapi balik lagi opsi buat lu, ya kan? Balik lagi kan, teman cuma bisa kasih saran, yang jalan cuma lu kurang bergaul aja sih. Karena tipikal sih, lu ngomong sendiri. Karena overthinking lo yang terlalu parah itu, bahkan nanya hal simpel aja kadang lu nggak berani nanya di grup gitu. Lu nanya harus personal chat gitu. Ya. Simpel itu aja sih. Aku pernah minta saran Yuka, telepon langsung gitu untuk beberapa hal. Dan kalian misalnya viewer menganggap aku bapak, Yuka anak. Sebenarnya kalau aku boleh bilang, Yuka itu dewasa bro. Di balik kamera ya, aku beberapa kali meminta saran ke dia dan it works gitu loh. Ada beberapa yang aku mendahulukan egoku, mendahulukan emosiku. Setelah ngobrol sama Yuka, jadi turun, baru jadi keredam. Bullshit. Nggak boleh, nggak baik-baikin kalau di sini ya. Bohong itu guys.